Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, saya Gadatun Nur Aulia dengan NIM 2214040013 dari kelas Tadris Matematika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hadis tentang azab kubur, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Darimi. Baiklah, saya akan membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin wa amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'asibin radbin fasyakkahu bisnaini summa gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan summa qala la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Arti dari hadis ini, hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yaitu meridai Ibnu Abbas. Berkata dia, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, di atas dua kuburan. Faqala, maka Rasul berkata kepada Ibnu Abbas, amma innahuma, adapun bahwa sesungguhnya keduanya yang dimaksud itu dua kuburan yang dilewati oleh Nabi tersebut. La yu'azzabani, sungguh keduanya sedang diazab. Dua kuburan tersebut sedang diazab kedua-duanya. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, dan tidaklah dua kuburan itu diazab fi kabirin, pada urusan yang besar. Amma ahaduhuma, maka adapun salah satu dari keduanya, salah satu dari dua kuburan itu, fakana yamsi bin namimah, maka adalah berjalan dengan namimah. Namimah itu bergunjing. Orang yang di dalam kuburan yang satu itu diazab karena dia selama hidupnya sering bergunjing. Wa ammal akharu, dan adapun yang lain, maksudnya kuburan yang satu lagi, fakana la yastatiru min baulihi, maka adalah orang yang di dalam kuburan itu diazab la yastatiru min baulihi, karena dia tidak bersuci dari kencingnya. Qala, berkata Ibnu Abbas, fada'a bi'asibin radbin, maka menyeru Rasul dengan ranting kurma.
Fasyaqqahu bisnaini, maka Rasul memotongnya menjadi 2 bagian. Rasul menyuruh kepada Ibnu Abbas untuk mengambil ranting kurma, lalu Rasul membelah ranting kurma itu menjadi 2 bagian. Summa qarasa, kemudian Rasul menanamkan 2 ranting kurma yang sudah dipotong tadi, ala hadza wahidin, di atas ini yang ala hadza wahidan, di atas ini yang satu, wa ala hadza wahidan, dan di atas ini yang satu. Maksudnya Rasul menanamkan 2 ranting kurma yang sudah dibelah 2 tersebut kepada tiap-tiap kuburan yang sedang diazab tersebut. Summa qala, kemudian Rasul berkata, la'allahu ayyukhaffifa anhuma, mudah-mudahan bahwa tidak bahwa diringankan di atas keduanya, malam basah, selama tidak kering keduanya ranting kurma tersebut. Rasul berdoa supaya diringankanlah azab kubur mereka selama ranting kurma yang ditanamkan itu tidak kering. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika dia melewati bersama Rasulullah SAW di atas 2 kuburan, lalu Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, adapun bahwa sesungguhnya keduanya sedang diazab, tidaklah diazab keduanya itu karena urusan yang besar. Adapun salah satu keduanya, maka adalah berjalan dengan bergunjing, dan adapun yang lain, maka adalah karena tidak bersuci dari kencingnya. Berkata Ibnu Abbas, maka Nabi meminta ranting kurma, lalu dia memotongnya menjadi 2 bagian. Kemudian Nabi menanamkannya di atas kuburan yang satu, di atas ini yang satu, dan di atas ini yang satu. Kemudian Nabi berkata, mudah-mudahan bahwa akan diringankan di atas keduanya itu selama tidak kering keduanya. Penjelasan dari hadis ini menjelaskan tentang 2 kuburan yang sedang diazab. Ketika itu Rasul bersama Ibnu Abbas sedang berjalan melewati 2 kuburan, di mana ketika Rasul melewati 2 kuburan itu, Allah memberitahu kepada Rasul bahwa 2 orang di dalam kuburan itu sedang diazab. Lalu Rasul pun mengasih tahu kepada Ibnu Abbas bahwa 2 orang di dalam kuburan itu sedang diazab, tetapi mereka tidak diazab karena urusan yang besar. Ada 2 makna azab yang besar di sini. Yang pertama, bukanlah dosa yang besar. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang di dalam kuburan itu bukan pekerjaan yang besar atau bukan urusan yang besar. Hanya saja yang mereka lakukan itu hanya perbuatan sepele yang rasanya sering kita tinggalkan. Seperti halnya bergunjing, tidak bersuci setelah kencing, itu merupakan perbuatan yang gampang untuk dilakukan. Makanya Rasul berkata itu bukanlah urusan yang besar, karena kita setiap hari pun rasanya pasti sering melakukan perbuatan tersebut tanpa kita sadari. Lalu Nabi menjelaskan kepada Ibnu Abbas bahwa salah satu dari 2 kuburan itu, yang pertama dia sering berjalan dengan namimah, yaitu orang yang sering bergunjing, memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain.
Sedangkan yang satu lagi yaitu orang yang tidak bersuci dari kencingnya. Sebenarnya dua perbuatan itu adalah perbuatan yang mudah untuk dilakukan tanpa kita sadari. Tapi ternyata dua perbuatan itu kena azab di dalam kubur, seperti yang dijelaskan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Dan untuk membantu mereka, Rasul menyuruh kepada Ibnu Abbas untuk mengambil ranting kurma. Dan ranting kurma tersebut Rasul belah menjadi dua bagian supaya setelah Rasul membelahnya menjadi dua bagian, Rasul menanamkan di atas kuburan yang satu dan di atas kuburan yang satunya lagi, dengan harapan semoga ranting-ranting tersebut bisa meringankan azab mereka selama tidak kering ranting tersebut. Karena yang pernah saya dengar, kalau daun atau tumbuhan-tumbuhan itu bisa meringankan azab orang-orang yang sedang diazab di dalam kuburnya. Dan di sini pun juga Rasul sudah menjelaskan kalau dengan menanamkan ranting kurma itu berharap supaya diringankan azab mereka selama ranting kurma itu tidak kering. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam yang telah disebutkan di awal tadi. Maka berarti hadis ini merupakan hadis sahih dan bisa kita percaya. Hubungan hadis ini dengan pendidikan, yang pertama yaitu pendidikan akidah. Hadis ini menanamkan tentang adanya azab kubur, yaitu menguatkan akidah kita bahwa azab kubur itu benar-benar ada, bahwa azab kubur itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi memang adanya azab kubur itu. Maka untuk itu kita lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan supaya kita dapat terhindar dari azab kubur. Kita semua pasti menginginkan, mesti kita tidak menginginkan untuk terkena azab kubur. Maka dari hadis ini kita bisa menanamkan atau untuk menjauhi perbuatan-perbuatan supaya tidak terkena azab kubur. Yang kedua, hadis ini menjelaskan bagaimana seorang guru atau bagaimana strategi seorang guru dalam melakukan pendidikan. Dalam hadis ini, strategi yang digunakan oleh guru itu yaitu metode langsung atau terjun ke lapangan. Nabi melewati kuburan bersama Ibnu Abbas dan melihatkan contohnya kepada Ibnu Abbas itu merupakan sebuah pengajaran langsung yang langsung diberikan. Itu bisa dijadikan oleh seorang pendidik untuk mendidik peserta didiknya, bahwa dengan terjun ke lapangan langsung itu merupakan salah satu strategi dalam pembelajaran, dan itu kita sebagai calon pendidik dapat menerapkan metode atau strategi tersebut seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk penutup, saya akan menjelaskan kesimpulan dari hadis ini, yaitu kita harus menjaga perbuatan kita agar tidak terkena azab kubur. Di mana dalam hadis ini Rasul menjelaskan ada dua buah jenis azab kubur, yaitu yang pertama azab kubur karena orang yang sering melakukan gunjing, dan yang kedua yaitu orang yang tidak bersuci dari kencingnya.
Maka kita harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan supaya kita tidak terkena azab kubur. Nilai pendidikannya, yang pertama pendidikan akidah, yang kedua tentang bagaimana seorang guru melakukan strategi pendidikan, yaitu dengan metode langsung atau langsung terjun ke lapangan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.